Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dari SMP Negeri 11 Makassar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada kali ini kami akan merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja, B-A-G-J-A. Bagja. Apa itu Bagja? B artinya buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, A, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, G, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi dalam pembelajaran. Pada tahap ini, visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Yang keempat, J, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir, A, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, dan bagaimana strateginya. Adapun visi guru penggerak yang saya telah buat adalah terwujudnya murid berkarakter profil pelajar Pancasila, kreatif, dan berjiwa entrepreneur. Adapun prakarsa perubahan dari visi guru penggerak yang saya telah buat adalah mengembangkan kreativitas siswa dan berjiwa entrepreneur. Adapun poin buat pertanyaan utama yang telah saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa dan berjiwa entrepreneur dalam pembelajaran. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, membangun komunikasi positif dengan kepala sekolah terkait pentingnya pengembangan kreativitas siswa dan berjiwa entrepreneur, serta membaca informasi-informasi yang mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan berjiwa entrepreneur di kelas. Pada bagian ambil pelajaran, pertanyaan yang kami buat, siapa saja yang sudah memiliki pengalaman dalam mengembangkan kreativitas siswa dan yang berjiwa entrepreneur. Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pengembangan kreativitas dan entrepreneur siswa. Yang ketiga adalah aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif dan berjiwa entrepreneur. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari responden untuk diwawancarai secara mandiri atau melakukan kolaborasi bagaimana bentuk atau model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas dan berjiwa entrepreneur. Yang kedua adalah melakukan survei pengalaman terhadap pendapat kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, murid, dan orang tua. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang telah saya buat adalah kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan berjiwa entrepreneur siswa. Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan yang akan saya terapkan dapat terrealisasi dengan baik jika pembelajaran dalam pengembangan kreativitas dan berjiwa entrepreneur siswa telah berjalan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Survei terhadap anak untuk merespon kesalahan anak dengan membuat deskripsi sikap saya.
Contohnya, lebih toleransi dan mengarahkan saya untuk menuntun anak agar mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Yang kedua, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contohnya, anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya dan berani berkreasi. Selanjutnya, poin jabarkan rencana. Pertanyaan yang telah saya buat adalah, apa langkah sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dan berjiwa entrepreneur dalam pembelajaran? Yang kedua, langkah yang paling terbaik apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, menyusun pertanyaan untuk berdiskusi terhadap anak mengenai apa saja sikap atau pola pemikiran yang menunjukkan kreativitas dan berjiwa entrepreneur. Produk apa saja yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah melakukan dialog bersama kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat mengenai penguatan program kegiatan, misalnya kebijakan mengenai panen karya. Selanjutnya, poin atur eksekusi. Pertanyaan yang telah saya buat adalah, siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kreativitas dan berjiwa entrepreneur? Yang kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat? Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan pengembangan kreativitas dan berjiwa entrepreneur? Yang keempat, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan pengembangan kreativitas siswa? Yang kelima, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan pengembangan kreativitas yang sudah dilakukan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengawasi pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa siswa atau rekan sejawat, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendukung kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan. Yang kedua, memberi penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada permasalahan. Yang keempat adalah evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Demikianlah, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.